Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini bincang-bincang saya berkaitan tentang golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan metode takwil dalam memahami sifat-sifat Allah. Mereka ingin membantah sifat-sifat Allah dengan cara mensifatkan Allah kepada yang bukan sifat. Ada beberapa ustadz di YouTube ini berinisiatif membantah mereka yang mempertahankan takwil dengan cara mengangkat pemahaman syubhat mereka yang tak seharusnya dilakukan jika mereka memang orang yang ngerti agama. Sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pasti diperkuat oleh sifat-sifat yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi banyak cara-cara syubhat yang ditempuh oleh kalangan ulama kontemporer yang sebenarnya tak banyak menguasai masalah akidah. Contoh sebagai berikut. Ketika disebut bahwa sifat Allah tak perlu ditakwil, lalu mereka mengangkat firman Allah yang tidak seorang pun dari kalangan ulama menyebut hal itu adalah sifat Allah. Seperti contohnya wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian jadi orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah melupakan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jika dicermati, yang disifatkan kepada Allah itu adalah kata nasayu. Oleh mereka ini disandarkan kepada Allah dengan mensifatkan Allah sebagai pelupa. Padahal dalam pandangan para ulama salaf, Allah itu tidak punya sifat pelupa. Dan terus apa maksud ayat tersebut? Itu adalah akibat dari orang-orang yang melupakan Allah. Dan Allah memberikan balasan dengan melupakan mereka. Jadi bukan sifat Allah, justru merupakan azab kepada mereka. Itulah maksud ayat tersebut. Bukan Allah itu mempunyai sifat lupa. Allah itu tidak mempunyai sifat lupa. Itu kadang orang-orang yang ingin mempertahankan, membantah orang yang anti takwil dengan menggunakan takwil yang bukan sifat Allah tapi disandarkan kepada Allah. Mereka ini sebenarnya sedang diazab oleh Allah karena kotornya otak mereka. Yang kedua adalah kalimat Allah, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ini oleh mereka yang selalu ingin mempertahankan takwil, membela takwil-takwil. Ini oleh mereka yang tidak pernah belajar agama disandarkan kepada Allah, bahwa Allah punya sifat makar. Padahal tidaklah demikian. Dalam firman Allah tidak pernah memasukkan hal itu sebagai nama-nama Allah. Misalnya Allah Al-Makar, nggak ada itu dalam nama-nama dan sifat Allah tuh nggak ada. Allah Al-Makar itu nggak ada. Tapi oleh orang-orang yang ingin mempertahankan takwil begitu dibantah oleh hujah karena takwil-takwil mereka yang
menyimpang dalam memahami sifat-sifat Allah, mereka membalas orang yang membantah mereka ini dengan kekacauan pikiran mereka mengenai ayat Allah. Wallahu khairul makirin. Mereka beranggapan, mereka meyakini bahwa Allah itu punya sifat makar. Padahal para ulama tidak ada yang berbicara bahwa Allah punya sifat makar. Misalnya Allah Al-Makar, itu tidak ada di dalam hadis-hadis maupun Al-Quran. Ini tidak pernah diucapkan Allah sebagai namanya, tetapi kata makar itu digunakan Allah ketika Allah menghadapi hamba-hambanya yang suka berbuat makar, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu lebih dahsyat makarnya atas mereka yang fasik ketika mereka mencoba membuat makar di dunia ini, yaitu yang membuat makar di dunia ini untuk menghancurkan agamanya. Artinya kata makar ini digunakan sebagai balasan kepada mereka yang berbuat makar, dan tidak pernah Allah memasukkan itu ke dalam nama-namanya. Termasuk Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah memasukkan hal itu sebagai sifat dan namanya. Disinilah letaknya kaum syubhat. Ketika memahamkan takwil kepada umat, mereka memaksakan pemahaman tersebut sebagai paham bantahan atas orang-orang yang disebut Wahabi. Tetapi akhirnya mereka sendiri yang terjerumus karena harus menyesatkan para ahli ilmu dari kalangan salaf dan khalaf yang sepakat di atas akidah yang benar. Itulah sebuah artikel yang ditulis oleh guru digital saya di dunia medsos. Karena zaman perubahan, berguru bisa secara manual, bisa juga di zaman ini secara digital. Siapakah guruku itu? Tiada lain tiada bukan Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Beliau adalah sosok ulama di zaman ini yang luas bacaannya, ulama yang mampu menggabungkan antara ilmu, akal, dan hati. Dan dia adalah seorang ahlu sunnah wal jamaah, salah satu tokoh organisasi Muhammadiyah. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam kebaikan-kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.